yang mulai memuncak pada pada bulan Maret 2020 ya. Nah, maka ini berimbas pada pelaksanaan UTBK ya. UTBK di 2020 yang diselenggarakan hanya TPS saja tanpa TKA ya. Nah, kemudian ya UTBK terbaru adalah 2021 ya. Di mana pada 2021 ini kembali ya TPS ditambah dengan TKA ya, tetapi jumlah soalnya mengalami pengurangan baik itu untuk TPS maupun TKA ya. Kalau di dua UTBK sebelumnya ya, jumlah soal masing-masing subtes baik TPS maupun TKA adalah 20 soal. Nah, di 2021 jumlah soalnya masing-masing itu tidak 20 soal dan berbeda-beda ya. Jadi ada yang jumlah soalnya hanya 13 ya, tetapi ada juga yang 17 disesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya. Nah, kemudian ya yang perlu diketahui juga ya, karena TPS dan TKA di awal itu di 2019 itu lebih banyak menguntungkan siswa atau peserta gitu ya. Di 2019 itu peserta diberi kesempatan 2 kali tes ya. Baik TPS maupun TKA diberi kesempatan 2 kali tes yang digunakan untuk pendaftaran SBMPTN itu dipilih salah satunya saja yang nilainya terbesar ya. Kemudian di 2019 juga kita ketahui kelebihannya adalah nilai atau sertifikat UTBK keluar dulu, nilai keluar dulu, baru kita memilih prodi pada SBMPTN ya. Jadi enak gitu ya. Kita udah tahu nilai berapa. Jadi ketika memilih prodi, memilih perguruan tinggi, ya sudah punya gambaran gitu kira-kira memilih yang mana. Nah, tetapi di 2020 dan 2021 sudah berubah ya. Di 2020 dan 2021 seperti kita ketahui bersama ya bahwa eh, kesempatan hanya 1 kali ya. Kemudian selain kesempatan hanya 1 kali ya, juga pemilihan ya prodi dan PTN itu sebelum nilai keluar ya. Oleh karena itu ya yang 2020 2021 ini lebih kompetitif ya. Jadi kita harus betul-betul ya lebih siap. Nah, tentu ya untuk 2022 bagaimana ya kita belum tahu persisnya ya untuk 2022 yang akan kita hadapi ya. Apakah hanya TPS saja atau TPS tambah TKA ditambah apa gitu ya. Nah, kita belum tahu ya. Meskipun ya kalau normal kemungkinannya ya tetap sama dengan 2021 ya. Nah, kita tunggu saja gitu ya. Nah, yang penting kita ikhtiar ya. Ikhtiar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, khusus untuk TPS sendiri ya, konon kabarnya si TPS itu kan bobotnya 60% ya. Nah, sedangkan TKA hanya 40% ya. Nah, ya ini ya menurut ya informasi sementara ya yang memang ini harus diverifikasi lagi ya. Nah, panitia sendiri tidak pernah ngomong lagi ya tentang persentase ini ya. Kalau di 2019 ya beredar ya ada informasi ya TPS 60%, TKA 40%. Tapi terlepas dari itu semua ya mau 60-40, mau 40-60, mau 50-50 ya, tetap saja kita harus mempersiapkan diri ya. Nah, untuk TPS sendiri kan dibagi ya menjadi 4 subtes ya. Nah, khusus untuk TPS ini ya ada 4 subtes ya. Nah, untuk subtes yang pertama ya disingkatnya KPU ya, yaitu kemampuan penalaran umum ya. Nah, jadi untuk subtes yang pertama dikenal sebagai KPU atau kemampuan
penalaran umum ya. Nah, di mana dari segi bentuk soalnya juga sudah mengalami perubahan ya. 2019-2020 itu sama bentuknya ya, bentuk KPU ini, tapi di 2021 bentuknya agak berbeda ya. Nah, ini berarti harus disiapkan dari sekarang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan ya. Kemampuan memahami bacaan ya, kemampuan memahami bacaan dan juga kemampuan menulis ya. Yang disebut kemampuan menulis di sini bukan kita disuruh menulis ya. Nah, tetapi kita bisa melakukan analisis apakah suatu penulisan itu sudah benar ya atau katakanlah salah ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman umum ya. Pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, termasuk di dalamnya bahasa Inggris ya. Soal-soal yang berbahasa Inggris ya. Meskipun di 2021 kemarin terpisah ya. Nah, tetapi nilainya dimasukkan ke sini ya. Pengetahuan dan pemahaman umum ya. Dan yang terakhir ya, yang keempat ya. Nah, jadi sejak 2019 sampai 2021 kalau subtes ini tidak berubah ya. Nah, yaitu pengetahuan kuantitatif ya. Nah, pengetahuan kuantitatif. Nah, di SSC sendiri ya untuk TPS ini kemampuan penalaran umum ya, kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis, lalu pengetahuan dan pemahaman umum kita masukkan ya ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang kita berikan itu adalah untuk mengantisipasi TPS khususnya KPU ya, lalu KMBM dan PPU ya. Nah, karena ya si bahasa Indonesia itu ya lebih banyak dibandingkan bahasa Inggris, maka jadwalnya untuk bahasa Indonesia itu dalam seminggu satu kali ya, jadi tiap minggu ada. Nah, tetapi untuk bahasa Inggris dan juga pengetahuan kuantitatif ya, nah itu giliran ya. Jadi kalau hari Kamis kemarin ya adik-adik semua belajar bahasa Inggris ya, maka pada minggu ini belajarnya pengetahuan kuantitatif ya. Nah, kemudian kalau minggu depan ya kembali lagi ke bahasa Inggris dan seterusnya ya. Jadi bolak-balik antara bahasa Inggris dan pengetahuan kuantitatif ya, di mana pengetahuan kuantitatif ya terpisah sendiri ya. Sedangkan bahasa Inggris itu ada di pengetahuan dan pemahaman umum ya. Nah, kira-kira ya itu gambaran ya dari TPS ya yang kita pelajari di SSC ya dalam rangka persiapan menghadapi UTBK 2022. Nah, untuk pengetahuan kuantitatif sendiri ya karena dari segi materi ya 2021 itu sedikit ya atau rada banyak juga sih sebetulnya berbeda dengan TPS 2019 dan 2020, maka ya pembahasannya akan kita bagi dua ya. Jadi di semester ganjil ini sampai akhir Desember kita akan fokus dulu membahas soal-soal TPS kuantitatif tipe 2019 dan 2020. Nah, sedangkan mulai Januari nanti ya karena sudah lebih dekat ke pelaksanaan UTBK, kita akan lebih banyak, lebih fokus ke UTBK tipe 2021 ya. Ya pasti kan di antara adik-adik sendiri ya sudah merasakan ya, sudah mengetahui bagaimana sih bentuk soal ya TPS di 2021 dibandingkan ya bahan-bahan latihan untuk persiapan 2019 dan 2020. Nah, itu ya sebagai introduction-nya ya untuk selanjutnya
kita akan langsung membahas ya soal-soal TPS kuantitatif ya, tetapi memang kita mulai dulu dari tipe 2019-2020. Nah, bagi yang sudah punya materinya ya atau yang sudah punya diktatnya, silakan dibuka ya kaji latih standar 1 ya. Nah, misalnya ya katakanlah ada di antara adik-adik yang belum pegang apa namanya? Si naskahnya, diktatnya dan sebagainya. Nah, di sini akan Bapak kirimkan saja ya, akan Bapak kirimkan file yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Jadi akan Bapak kirim melalui kolom chat ya. Ditunggu sebentar. Nah, sedang proses pengiriman ya, sudah Bapak kirim di kolom chat ya. Kalau atau khusus bagi yang belum punya ya. Nah, baiklah ya, kita pindah langsung ke halaman soal ya atau ke layar soal. Jadi Bapak share screen halaman atau layar yang satu lagi ya. Apakah layar yang berisi soal kaji latih standar 1 udah muncul? Udah. Bukan layar yang tadi kan ya yang munculnya ya? Kan. Ya. Nah, baiklah ya, akan langsung kita mulai dengan membahas soal yang pertama ya. Jadi bisa dilihat ya di sini bahwa soal-soal TPS itu ya sebetulnya kalau kita sudah menguasai matematik ya, insya Allah ya bisa mengerjakannya. Hanya memang ya bentuk soalnya rada-rada beda dengan yang biasa dengan bab-bab yang ada di matematik ya. Nah, untuk itulah ada yang namanya TPS pengetahuan kuantitatif ya. Jadi di sini soal-soalnya memiliki bentuk yang rada berbeda ya dan juga memerlukan logik ya, memerlukan logika, memerlukan penalaran. Nah, langsung saja ya kita lihat untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di antara bilangan berikut ini, mana yang nilainya lebih besar dari 16% kali 18/11 ya. Nah, jadi langsung Bapak tuliskan di sini untuk soal nomor 1 ya. Mana yang lebih besar dari ya. Kita ingin mencari yang lebih besar dari 16% ya dikalikan 18/11 ya. Nah, lebih besar dari ya bisa menggunakan tanda seperti ini ya. Tanda lebih besar ya. Jadi kita akan mencari yang lebih besar dari ya 16% kali 18/11. Nah, tentu kita tidak bisa langsung menjawab ya. Mau tidak mau harus kita cek setiap pilihan satu per satu ya. Nah, kita mulai dari pilihan A ya. Apakah pilihan A itu lebih besar dari 16% kali 18/11? Nah, bagaimana caranya ya? Kita lihat pilihan A, kita lihat dulu angkanya ya. 96% ya dikalikan dengan 9/33. Nah, karena kita akan membandingkan dengan 16% kali 18/11, usahakan ya angka-angka yang ada di pilihan
itu bisa kita nyatakan dalam 16% kali 18/11. Contoh nih ya, 96% itu bisa dinyatakan sebagai 6 kali 16%. Nah, 96% itu 6 kali 16%. Pak, kenapa dijadikan 6 kali 16%? Supaya muncul 16%-nya. Ya. Nah, kemudian dikali ya 9/33, sementara kita sederhanakan dulu ya sebelum kita arahkan ke 18/11. 9/33 kalau disederhanakan, pembilang dan penyebut kita bagi 3, 9 bagi 3, 3, 33 bagi 3 adalah 11 ya. Maka ya akan kita dapatkan ya 16%-nya kita simpan di depan, kali lihat ada 6 kali 3 ya. 6 kali 3, 6 kali 3 adalah 18/11. Nah, ternyata ya pilihan A itu ya 96% kali 9/33 itu nilainya sama dengan 16% kali 18/11. Nilainya sama dengan yang ditunjukkan di soal. Tapi di soal kita disuruh mencari yang lebih besar ya. Nah, berarti pilihan A itu tidak lebih besar ya. Yang ada ini sama ya. Maka jawaban A ini salah ya. Jadi jawaban A tidak kita pilih karena yang kita cari bukan yang sama dengan 16% kali 18/11, tapi yang kita cari itu yang lebih besar. Lanjut dengan B ya, pilihan B. Kita lihat 32% kali 27/33. Nah, pertama 32% ini kita nyatakan dengan 16% ya. Nah, sekarang mulai pilihan B, tolong ikut menjawab ya. 32% itu berapa kali 16%? 2. 2 ya. Jadi kita tulis 2 kali 16% ya. Kali 27/33, tolong sederhanakan. 27/33 sederhanakan. 9/11. 9/11 ya. Nah, ini nantinya sama dengan 16%-nya kita simpan di depan kali 2 kali 9/11 jadinya berapa? 2 kali 9/11. Kan ada 2 di depan ya. 18/11. Nah, jadi pilihan B itu 32% kali 27/33 itu ternyata sama dengan 16% kali 18/11 ya. Jadi bukan jawaban yang benar juga ya. Karena ternyata sama dengan yang ada di soal. Yang kita cari bukan yang sama ya. Yang kita cari itu yang lebih besar. Maka kita harus menggunakan jurus sabar ya. Kita cek pilihan berikutnya C. 64% kali 9/22. 64% berapa kali 16? 4. 4 kali 16% ya. Kali 9/22 bisakah disederhanakan? Tidak ya. 3/11. Enggak. Enggak bisa disederhanakan ya. Karena kalau jadi 3 ya 22-nya harus dibagi 3 ya. Nah, sekarang gini 16%-nya sama dengan tadi. Kita simpan di depan. Nah, kali ya 4 kali 9/22 ya. Nah, 4 kali 9/22 jadinya kan 36/22 ya. Nah, 36/22 bisakah disederhanakan? 8/11. Bisa. Bisa ya, yaitu 18/11 ya. Nah, lagi-lagi pilihan C pun ya 16% kali 18/11 sama dengan yang ada di soal. Jadi sampai kita cek pilihan A, B, C ya sampai dengan C belum ada jawaban yang benar ya. Nah, kita lanjut D ya. Kita lanjut kesabaran kita ya.
58% ya, 58% kali 10/22. Bisakah 58% dinyatakan dengan 16%? Enggak. Enggak ya, berarti Bapak biarkan saja 58% ya. Kali ya, kalau 10/22-nya bisakah disederhanakan? Bisa ya, yaitu 5/11 ya. Nah, ini tidak bisa gitu ya dilarikan atau dibuat bentuk menjadi perkalian 16% dengan 18/11. Jadi kita kosongin dulu nih. Kita tunda dulu ya. Tapi kita curigai sebagai jawaban gitu ya. Nah, kenapa kita tunda dulu ya? Karena kita belum bisa menyatakan dalam bentuk 16% kali 18/11. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita cek dulu pilihan E ya. Kita cek dulu pilihan E. Pilihan E 48% dikalikan 6/11. 48% bisa nggak dinyatakan dengan 16%? Bisa. Bisa, yaitu kali berapa? 3. 3 ya. 3 kali 16% kali 6/11. 16%-nya kita simpan di depan kali 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 18/11. Kesimpulannya pilihan E apa? Salah. Salah ya. Nah, berarti jawaban yang kita pilih adalah D, meskipun yang D tidak kita tuntaskan. Jadi di sini kita mencari jawaban yang benar dengan memilih yang salah ya. Jadi karena A, B, C, dan E salah, maka kita simpulkan D-nya yang benar ya. Jadi untuk soal nomor 1 kita pilih D. Nah, silakan ya kalau mau dicatat dulu atau mau di screenshot dulu juga boleh. Demikian juga kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak tunggu dulu ya. Barangkali ada yang bertanya sambil menunggu Bapak mengcopy soal berikutnya ya. Sepertinya belum ada pertanyaan. Nah, udah Bapak siapin soal nomor 2. Nah, silakan dijawab dulu ya siapa yang mau menjawab. Mohon maaf untuk Iren bisa di-mute dulu. Nah, silakan ya dijawab dulu di kolom chat ya. Jadi tidak melalui mic. Silakan di kolom chat tulis nomor sama jawaban ya. Ini Dwi Nur Nabila sudah menjawab 2E katanya ya. Nah, kemudian Adinda juga jawabannya 2E. Nah, sudah ada 2 yang menjawab ya. Dan jawabannya sama. Jadi Bapak tandai dulu ya pilihan E. Nah, semoga memang jawabannya benar ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini ya tidak ada masalah tentunya ya. Ini kan tinggal apa namanya memproses seperti biasa saja ya, perhitungan biasa ya. Hanya memang soal ini punya tujuan tertentu juga ya. Nanti akan Bapak tunjukkan ya. Tujuannya apa, kok ada soal mudah kayak gini gitu ya. Nah, sekarang ya 1/1 kali 2 kan setengah ya. Nah, karena pilihannya desimal, jadi kita usahakan jawabannya kita arahkan ke desimal ya. Nah, coba 1/1 kali 2 atau 1/2 kan didesimalkan 0,5 ya. Nah, berikutnya 1/2 kali 3 ya, 1/6 ya. Nah, 1/6 Bapak simpan dulu ya, 1/6 ya.
Lalu yang 1/12 juga tidak Bapak desimalkan dulu ya, karena biasanya tidak hafal gitu ya. Nah, ditambah 1/4 kali 5 1/20. Cos 1/2 0,5, cos 1/20 berapa? Kalau 1/2 itu 0,5, maka 1/20 0,05 ya. Jadi kalau 1/2 itu setengah, ya 0,5 ya, maka 1/20 itu 0,05. Nah, maka ini bisa Bapak tulis 0,5 ditambah. Nah, 1/6 dan 1/12 kita operasikan normal dulu ya. Penjumlahan pecahan kita samakan dulu penyebutnya. 2/12 ditambah 1/12 ya. Lalu ditambah 0,05 ya. Nah, berarti ini 0,5 tambah 3/12 ya. Tambah 0,05. Sama dengan 0,5 tambah 3/12. Kalau disederhanakan berapa ya? 3/12. 1/4 kalau didesimalkan. 1/4 didesimalkan 0,25. 0,25 ya. Nah, lalu terakhir ditambah 0,05 ya. Nah, maka ya udah jelas ya jawabannya 0,5 tambah 0,25 0,75, 0,75 tambah 0,5 0,80 ya. Jadi tadi jawaban dari Dwi ya sama Adinda ya sudah betul ya. Nah, jadi langsung saja kita pilih E ya. Nah, tapi ya seperti yang disampaikan Bapak di awal, bentuk soal nomor 2 ini ada tujuannya ya. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya. Nah, soal nomor 2 ini ya, angka-angkanya yang dijumlahkan itu memiliki bentuk 1/n kali n plus 1 itu bentuknya ya. Jadi 1/1 kali 2, 1/2 kali 3, 1/3 kali 4, 1/4 kali 5. Jadi penyebutnya itu n dikalikan dengan n yang ditambah 1. Nah, menurut ya formula di matematik ya, menurut formula di matematik yang namanya 1/n ya, 1/n kali n plus 1 itu ternyata ya bisa dinyatakan sebagai pengurangan dua pecahan, yaitu 1/n dikurangi dengan ya jadi ini untuk menambah wawasan saja ya. 1/n plus 1. Kan siapa tahu ya nanti suatu saat ini soalnya panjang gitu ya. Kebetulan kan di sini yang ditanyakan 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 ya. Nah, bagaimana kalau Bapak punya soalnya begini ya. 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 terus gitu ya. Terus nanti di ujungnya tuh 1/98 kali 99 tambah 1/99 kali 100. Nah, ini berapa jumlahnya? Nah, tentu tidak bisa menggunakan cara yang tadi ya. Kalau cara yang tadi gampang gitu ya, bisa manual. Tapi kalau bentuknya seperti ini ya, sampai 1/99 kali 100 ya, maka mau tidak mau ya, kita harus menggunakan rumus tertentu atau formula tertentu. Nggak bisa pakai rumus biasa ya. Jadi kita gunakan formula 1/n kali n plus 1 itu 1/n dikurangi 1/n plus 1. Contoh nih ya. Bapak kasih contoh untuk soal yang tadi ya, untuk soal tadi. Contohnya begini, kan 1/1 kali 2 ya. Nah, ini bisa ditulis sebagai 1/1 kurangi 1/2. 1/2 kali 3
itu bisa ditulis sebagai 1/2 kurang 1/3. 1/3 kali 4 itu adalah 1/3 min 1/4. 1/4 kali 5 ya, sama dengan 1/4 kurang 1/5. Pertanyaannya bagaimana kalau semuanya dijumlahkan ini? Seperti yang ada di soal nomor 2 ya. Dijumlahkan, ya ini kita jumlahkan. Artinya kita akan menjumlahkan 1/1 kali 2 ya, ditambah dengan 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 tambah 1/4 kali 5 ya. Jadi yang ruas kirinya kita jumlahkan ya. Ini sama dengan ya. Nah, coba kita lihat ya bahwa di sini ada bentuk 1/1 kurang 1/2 ya. Kemudian 1/2 kurang 1/3. Nah, ini Bapak akan tandain ya. Lihat ini ada min setengah dan ini ada plus setengah. Totalnya jadi berapa itu? Kalau dijumlahkan. 0. 0 ya. Ini min 1/3 dengan 1/3. Totalnya berapa? 0. Totalnya 0 juga ya. Nah, demikian juga ya. Min 1/4 dengan 1/4 ya. Nah, ini juga 0. Jadi yang akan kita lihat hanya bagian yang mana? Hanya yang paling depan 1/1 dan paling belakang 1/5 ya. Jadi yang akan kita lihat itu hanya itu ya. 1/1 min 1/5 ya. 1/1 itu 1, 1/5 itu 0,2, maka dapatnya 0,8 ya. Kalau ingin 2 angka di belakang koma ya 0,80. Nah, sekarang coba lihat soal yang warna putih tadi. Berapa jawabannya? Ayo. 9%. Yang warna putih jawabannya kita cuma lihat yang depan, berapa yang paling depan? 1/1. 1/1 kurangi 1/100. 1/100. Dapatnya 1 kurangi 0,01. Berapa tuh dapatnya? 1 kurangi 0,01. 0,99. Nah, kan gampang banget gitu ya. Nah, itu karena kita tahu rumusnya. Itu tujuan soal nomor 2 ya. Jadi tujuan soal nomor 2 itu sebetulnya supaya kita menjawabnya cukup 1/1 min 1/5 untuk nomor 2 itu. Nah, makanya kalau soalnya dipanjangin 1/1 kali 2, 1/2 kali 3 sampai 1/99 kali 100 dapatnya 0,99. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ya serta-merta ya si soal ini dimunculkan ya. Kok mudah banget gitu. Ternyata ada tujuannya. Jadi kalau nanti soalnya dibuat lebih panjang tetap kita bisa mengerjakannya. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu atau screenshot dulu sebelum Bapak lanjut dengan soal yang ketiga. Dan di sini Bapak lihat Dwi sudah menjawab ya soal nomor 3 katanya A ya. Nah, akan kita tes ya apakah jawabannya betul A atau bukan ya. Nah, silakan yang lain kalau mau mencoba menjawab dulu sebelum dibahas. Nomor 3 dapatnya apa ya.
Nah, sambil menunggu yang menjawab, silakan dituliskan di kolom chat. Bapak tuliskan dulu ya soalnya. Jadi kita memiliki angka-angka mulai P ya tidak dikenal, lalu 42, 39, 37. 35, 32, 31. Dan terakhir Q ya. Nah, ini Radif juga menjawab A ya, Adinda juga menjawab A ya. Jadi terima kasih untuk Dwi, Adinda, dan Radif ya yang sudah mencoba menjawab dapatnya pertanyaan A ya. Nah, pertama ya kalau kita menjumpai soal pola barisan bilangan dan polanya belum dikenal, belum diketahui ya. Maka checking pertama ya, checking pertama adalah ya tentu secara berurutan ya. Nah, kecuali kita sudah melihat gitu ya, begitu melihat sekilas terlihat angka-angkanya sepertinya polanya sama gitu ya, atau angka-angkanya menarik. Tapi kalau tidak menarik ya, nah kita coba pola berurutan ya. Ini contohnya ya. Kalau dari P ke 42 tentu tidak bisa ya karena P-nya belum diketahui ya. Jadi Bapak coba pola berurutan 42 ke 39 ya. Nah, 42 ke 39 itu nah itu dikurangi 3 ya. Jadi 42 kurang 3. Nah, itu 39 ya. Lalu 39 ke 37 ini kurang 2 ya. Nah, kalau ingin membentuk pola sebetulnya harusnya 37 ke 36 gitu ya. Ke 37 ke 36 kan berarti kurang 3, kurang 2, kurang 1 kan berurutan ya. Tapi ini kurang 2. Nah, berarti kurang 3, kurang 2, kurang 2. Kita cek yang berikutnya apakah ya memiliki pola yang sama ya. Nah, ini kurang 3 ya. Nah, kalau ingin memiliki pola yang sama, maka harusnya ini kurang 2. Jadi kurang 3, kurang 2, kurang 2. Diulang gitu polanya. Ini malah kurang 1 gitu ya. Nah, berarti ini polanya tidak tetap ya. Kurang 3, kurang 2, kurang 2. Habis kurang 3 malah kurang 1. Jadi si polanya tidak konsisten ya. Nah, kalau angkanya secara berurutan menunjukkan pola yang tidak konsisten, nah maka kita tinggalkan pola berurutan. Kita coba lagi pola loncat ya. P42, 39, 37. Udah 37, 35, kemudian 32, 31 dan Q ya. Nah, kita coba pola loncat ya. Pola loncat itu dari 42 bukan ke 39 tapi ke 37. 42 ke 37 misalnya ya. 42 ke 37 yaitu dikurangi 5 ya. Loncat lagi 1, 37 ke 32 kurang 5. Nah, ini kan angkanya ternyata sama ya. Nah, nanti kita duga 32 ke Q itu kurang 5. Nah, tetapi di sini kita harus cek yang berikutnya ya. Kita cek yang berikutnya yaitu eh, pola angka yang satu lagi gitu ya. Pola angka yang satu lagi harus kita cek juga 39 ke 35 ya. Nah, ini kurang 4 nih ini mah. 35 ke 31 kurang 4. Nah, berarti di sini kalau lihat begini ada dua pola ya. Yang satu polanya kurang 5, yang satu kurang 4 ya. Kita bereskan dulu yang bawah ya. Kurang 5, maka kita duga ini kurang 5 ya. Sehingga nanti akan diperoleh Q-nya berapa? Berapa Q-nya? 27. 27 ya, yaitu 32 kurang 5. Nah, untuk P ya, P dikurang 4 nanti ya. Nah, P dikurang 4 dapatnya 39, maka P-nya berapa? 43.
43 ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah P plus Q, langsung saja. P plus Q adalah 43 ditambah 27, maka dapatnya 70 ya. Jadi betul ya, yang tadi sudah menyampaikan jawaban untuk soal nomor 3 ya. Tadi mulai dari jawaban Dwi, kemudian Adinda ya, berikutnya Radip, demikian juga jawaban Iren ya. Jadi terima kasih Iren, Radip, Adinda, dan Dwi yang sudah mencoba menjawab terlebih dahulu ya. Silakan yang belum ya ikut menjawab juga ya, supaya bisa langsung merasakan ya soal ini gampang atau tidak ya, susah atau tidak ya. Berikutnya akan Bapak tampilkan soal nomor 4 ya. Silakan ya yang ingin menyampaikan jawaban, tuliskan di kolom chat. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit lah sambil mengerjakan ya. Silakan ya, belum ada jawaban masuk nih. Nomor 4 sudah ada jawaban dari Dwi Nur Nabil ya, yaitu B, katanya 99 ya. Ya, sambil Bapak menunggu jawaban yang lain, akan Bapak tuliskan kembali ya soalnya. Soal nomor 4, 39914 ya, 39914, 2832, 2832, 96, kemudian Y. Pertanyaannya adalah berapa nilai Y ya. Nah, kalau yang ini baiknya ya kita lihat dulu ya. Kalau secara berurutan ya jelas ya ini kalau
secara berurutan aneh ya. Jadi tidak mungkin kalau kita menggunakan secara berurutan ya. Ya kan ini 3 ke 9 mungkin tambah 6, mungkin juga kali 3 ya 9 ke 9 itu mungkin tambah 0, mungkin kali 1, 9 ke 14 tambah 5. Nah, tapi di sini ada angka yang patut kita curigai ya. Nah, mana angka yang patut kita curigai yaitu pertama ini ya. Nah, 14 dengan 28 ini ada hubungannya gitu ya. Yaitu 2 kali lipat ya. Kemudian ya Bapak juga mencurigai 32 dan 96 ya. Nah, kenapa dengan 32 dan 96? Nah, 32 dan 96 ya itu 96 itu kelipatan 3-nya dari 32 ya. Jadi ini pun Bapak curigai gitu ya. Nah, sehingga ya karena dicurigai kita tandain ya 14 ke 28. Nah, itu prosesnya adalah dikali 2 ya. 14 kali 2 jadi 28. Nah, 32 ke 96 ya, 32 ke 96 ini adalah kali 3. Nah, apakah polanya berurutan seperti itu? Nah, kita cek yang sebelumnya ya. Kalau 32 pasangannya dengan 96, 14 dengan 28, maka kita cek 9 dengan 9 ya. Nah, 9 dengan 9 ini kita cek nih ya. Nah, apakah ada hubungannya 9 dengan 9? Kalau lihat pola Kali yang 1. berikutnya, Dikali 1. dikali 1. Ya, betul sekali ya. Ini dikali 1 ya. Ini membentuk pola enggak? Iya. Nah, di sini ya tentu akan membentuk pola ya. Tapi per 2 angka gitu ya. Jadi nanti di Y-nya ya itu kali 4 ya. Jadi Y dengan 4Y misalnya. Nah, kemudian yang harus kita cek lagi adalah pola antar kotak ini. Maksudnya 9 ini ya. 9 ke 14. Ini ada polanya. 28 ke 32. Nanti 96 ke Y. 3 ke 9. Ini kan ada polanya ya. Nah, yang udah pasti dulu ya 9 ke 14 ya. 9 ke 14 ini kan ditambah 5 ya. 28 ke 32 itu ditambah 4. tambah 4. Coba cek yang sebelumnya 3 ke 9 yang paling depan tambah 6 ya. 6. Nah, ini tambah 6 tambah 5 tambah 4. Kalau yang bawah tadi kali 1 kali 2 kali 3. Jadi ada 2 pola ya. Nah, maka berikutnya ini tambah berapa ya kira-kira? Tambah 3. Tambah 3 supaya polanya tetap. Maka Y yang kita cari tidak lain adalah 96 yang kemudian kita tambah 3 ya. Jadi jawabannya 99 ya. Betul jawaban dari Dwi tadi ya. Kita dapatkan soal nomor 4 adalah B yaitu 99. Ya, terima kasih ya untuk Dwi Nur Nabila ya yang sudah menjawab nomor 4. Silakan yang lain ditunggu ya. Nah, bisa untuk soal berikutnya nih, yaitu soal nomor 5 ya. Akan Bapak munculkan dulu soalnya. Nah, ini belum dimunculkan, udah ada yang menjawab ya, Azril. Katanya C 73 ya, Adinda 5C ya, berarti 73. Dwi juga C ya. Kalau begitu bisa langsung kita bahas ya. Sudah ada 3 nih yang menjawab. Nah, jadi di sini ya, ini memang kita harus jeli ya dalam kasus ini ya. Bapak bacakan dulu saja soalnya.
Dan ini juga terima kasih untuk Kansa juga udah berpartisipasi ya. Nilai 54 pada segitiga A diperoleh dari operasi bilangan yang berada pada sisi-sisi segitiga A ya. Jika ya bilangan-bilangan pada sisi segitiga B dan A operasinya itu simetrik, maka nilai X pada segitiga B adalah ya. Nah, kita lihat ya sepertinya memang jawabannya C ya karena sebagian besar dapatnya C ya. Nah, kita lihat untuk nomor 5 gambar A dulu ya. Gambar A atau segitiga A ya. Nah, angka 54 ya yang ada ya. Angka 54 yang ada di tengah-tengah ya. 54 itu ya diperoleh dengan cara ya menambahkan, mengalikan, mengurangkan, membagikan ya. Ya terserah dipilih gitu yang jelas ke pangkat tidak mungkin gitu ya. Angka-angka yang ada di sekelilingnya yaitu 7, 6 dan 12 ya. Kalau kita lihat 54 itu diperoleh dengan cara 7 dengan 6 dikalikan ya. Lalu ditambah dengan 12 ya. Ya 54 itu 42 ditambah dengan 12 ya. Nah, karena disebutkan ya menurut soal pola gambar B juga sama ya. Maka untuk pola gambar B yang ada di tengah kalau tadi 54 sekarang X ya. Kita cari ya. Kalau tadi 7 kali 6 ya sekarang berarti 11 kali 6. 11 kali 6 lalu ditambah ya nilai alas ya di sini 7 ya. Maka dapatnya ya 11 kali 6 itu 66 ditambah 7. Hasilnya adalah 73 ya. Jadi betul semuanya menjawab C ya. Nah, karena sudah banyak yang betul ya, Bapak akan langsung saja memunculkan soal nomor 6 ya. Kemungkinan ya tidak ada yang bertanya untuk soal nomor 5. Ya sudah ya di salinnya atau dicatatnya atau screenshotnya langsung Bapak close dan ganti dengan soal nomor 6 ya. Nah, silakan. Nah, di sini udah ada yang menjawab Adinda katanya 6D ya. Silakan yang lain. Dari Adinda 6D ya. Silakan yang lain mulai dipikirkan kira-kira polanya bagaimana ya. Dwi juga sama 6D yaitu 15. Kemudian Kansa Haura juga D ya. Radip juga D ya, sudah banyak nih. Sudah ada Adinda, Dwi, Kansa, Radip ya udah ada 4 ya, jadi bisa langsung kita bahas ya sama dengan nomor 5. Cuma kalau nomor 5 ya secara seginya segitiga, angkanya ya hanya ada 3 ya. Nah, sekarang ya tentu lebih rumit sedikit gitu ya untuk mendapatkan angka yang di tengah karena angka yang di luarnya ada 4 ya. Nah, tetapi setelah melalui coba-coba ya tentu trial dan error ini dicoba-coba dulu ya. Nah, untuk gambar pertama ya. Nah, untuk gambar Bapak sebut saja gambar A ya. Ini kita bernama saja gambar A. Ini gambar B ya. Untuk gambar A 12 itu diperoleh sebagai hasil kali 12 kali 7 ya.
Itu 12 kali 7 itu 84 ya. Dikurangi dengan 9 kali 8 ya. Nah, jadi dapatnya ini ya kalau kita hitung ya 12 itu adalah 84 kurangi 72 ya. Nah, maka dengan cara yang sama untuk gambar B akan berlaku ya bahwa X sama dengan ya. Kalau tadi ya 12 kali 7, yang ini tentu posisi 12 kali 7 itu sama dengan 11 kali 9 ya. Dikurangi, kalau tadi 9 kali 8, berarti DB itu 6 kali 14 ya. Nah, maka dari sini dapatnya 99 dikurangi 84. Dan jawabannya ya ternyata betul ya, yaitu 15 ya. Nah, jadi kita pilih jawaban D ya. Nah, tadi sudah menjawab pada betul ya. Terima kasih ya. Semoga untuk soal-soal berikutnya juga lebih lancar ya untuk menjawabnya. Bapak lanjut ya, jadi biar waktunya termanfaatkan semaksimal mungkin. Lanjut Bapak kopikan soal nomor 7. Nah, silakan kalau mau menjawab dulu ya. Ini belum masuk soal yang sulit ya, kalau ini masih relatif mudah. Silakan, apakah ada yang sudah dapat? Ya, ini sudah ada yang menjawab ya, Radip katanya 7B ya. 7B. Silakan yang lain barangkali ada yang mau menjawab juga ya selain Radip.
Nah, lanjut saja ya Bapak bahas ya biar waktunya efektif ya di sini. Apa yang harus kita gunakan ya? Yang teori yang kita gunakan adalah bahwa jumlah sudut-sudut pada segitiga totalnya berapa? 180. 180 derajat ya. Jadi kita tinggal menuliskan saja di sini ya bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 ya. Nah, kalau ingin pakai satuan derajat lah. Sudut A di gambar ini adalah 2x plus 4 derajat ya. Tambah sudut B di gambar ini 8x plus 1 derajat. Ditambah sudut C ya di segitiga yang ada di soal ini 4x plus 7 derajat ya sama dengan 180 derajat. Nah, kita buang derajatnya ya lalu kita jumlahkan yang variabelnya sama ya, ini 2x kita jumlahkan dengan 18x. Kok 18,8 ya, maaf. 8x ya. Kita jumlahkan dengan 4x ya. 284 ya, dapatnya 16 ya. 16x ya. Ditambah ya 4 derajat tambah 1 derajat, 5 derajat tambah 7 derajat, 12 derajat 12 ya. Kan derajatnya udah kita buang ya sama dengan 180. Dari sini dapat 16x adalah 180 kurang 12 yaitu 168 ya. Maka X adalah 168 bagi 16. Berapa ya ini ya? Bapak maaf, itu Ya. bukan 14x ya Pak? Kenapa? Bukannya 14x ya? 4x di sebentar. 2 tambah 8 12. 2 tambah 8 10 ya. Ya ya. 2 tambah 8 10 ya 14 betul ya. Terima kasih koreksinya. Jadi Bapak edit ya. Ini 14x ya. Ini 14x. Jadi x-nya 168 bagi 14. Berapa ya? 168 bagi 14. 12. 12 ya. Nah, kok nggak ada pilihan 12 ya? Karena yang ditanya bukan X ya. Yang ditanyanya apa? Sudut BAC itu yang mana ya? Sudut A. Sudut BAC itu sudut A ya. Yaitu 2x plus 4 derajat ya. 2x plus 4 ya. Jadi 2 kali 12 tambah 4 derajat. 2 kali 12 itu kan 24 ya. 24 tambah 4 28 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Jawabannya nomor 7B ya. Jadi jawaban ya dari tadi sudah tepat ya. Nomor 7 adalah B yaitu 28 derajat. Nah, silakan ya kalau mau di-save dulu, screenshot dulu atau disalin dulu. Bapak sambil menyiapkan soal nomor 8. Nah, baiklah ya, akan kita lanjut dengan soal yang berikutnya,
yaitu soal nomor 8 ya. Diketahui data sisi-sisi sebagai berikut ya, ada 4 data ya. Manakah dari data-data di atas yang bisa membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, pertama akan Bapak gambarkan dulu ya suatu segitiga sembarang saja. Nah, ini misalnya segitiga sembarang ya. Kita beri nama segitiga ini segitiga ABC ya. Ini A, segitiga A, B, C ya. Nah, kemudian sudutnya ya kita beri nama sama juga sudutnya ya. Ini sudut C, ini adalah sudut A, dan ini sudut B ya. Nah, kalau panjang sisi biasanya ya untuk panjang sisi itu beda ya penamaannya. Sisi A itu yang di depan A ya, jadi A di sini gitu ya. Jadi sisi BC itu disebut sisi A ya. Jadi di depannya A ya itu baru namanya A. Sisi AC itu disebut B ya. Dan sisi AB ya yaitu depan C kita bernama C ya. Nah, pertama yang harus diketahui adalah syarat sisi-sisi segitiga ya agar terbentuk suatu segitiga ya. Nah, syarat yang harus dipenuhi ya, syarat sisi-sisi segitiga ya. Ya di sini syarat di sini maksudnya agar terbentuk segitiga ya. Jadi kalau syarat ini tidak dipenuhi tidak akan terbentuk segitiga ya. Pertama ya, sisi A kalau ditambah dengan sisi B ya. Jadi panjang sisi A tambah panjang sisi B itu wajib lebih besar dari C ya. Sisi B kalau ditambah sisi C lebih besar dari A ya. Kemudian sisi C ditambah sisi A harus lebih besar dari sisi B. Intinya adalah bahwa pada segitiga itu harus berlaku jumlah dua sisi itu pasti lebih besar dari sisi yang ketiga ya. Jadi ini kalau dengan kata-kata ya jumlah dua sisi ya segitiga ya, jumlah dua sisi ketiga harus lebih besar dari sisi ketiga ya. Nah, itu ya syarat agar bisa membentuk segitiga. Coba di antara data nomor 8 ya, data nomor 8 itu kan ada data 1 2 3 4. Mana yang tidak mungkin membentuk segitiga? Tolong cari dari data 1 2 3 4 yang tidak akan membentuk segitiga. Silakan dicari dulu. Jadi boro-boro siku-siku gitu ya. Jadi segitiga aja nggak mungkin ya. Yang mana? Yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, kenapa nomor 2? Karena 5 tambah 10 kan nggak lebih dari 15. Ya, jadi di situ ya 5 tambah 10 itu sama dengan 15 ya. Jadi ketika akan menggambar sisi yang ketiga itu tidak bisa terbentuk segitiga gitu ya. Dia harus lebih besar gitu ya. Jadi nomor 2 itu udah pasti salah gitu ya. Ini nomor 2 boro-boro membentuk siku-siku, membentuk segitiga saja salah. Jadi yang ada duanya pasti salah ya. Jadi A itu pasti salah, E juga pasti salah ya. Kenapa A salah? Pilihan A itu ada duanya ya, 1 2 3. Pilihan E itu semuanya 1 2 3 4 ya. Nah, lalu ya, apa teori berikutnya ya? Teori berikutnya nih ya. Bila diasumsikan C merupakan sisi terpanjang ya. Ya dengan asumsi
sebenarnya sisi terpanjang itu boleh A, boleh B ya. Di contoh ini Bapak akan memisalkan ya, sisi terpanjangnya adalah C ya. Nah, bila C merupakan sisi terpanjang, nah, bila C ini merupakan sisi yang paling panjang ya. Jadi kalau anggap saja ya pilihan 1 itu 8, 15, 17. Nah, maka C-nya itu ya 17 gitu ya. Di pilihan 3, 11, 60, 61. C-nya yang 61 ya. Bila C merupakan sisi terpanjang ya. Ini terpanjang ya. Lalu ternyata berlaku begini ya. Ternyata C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka ini segitiganya. Jadi yang atas harus dipenuhi dulu ya. Segitiganya akan siku-siku di C ya. Jadi kalau ya C itu sisi terpanjang ya. C itu sisi terpanjang dan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya akan siku-siku di C ya. Nah, lalu bagaimana kalau lebih kecil ya? Nah, misalnya ya si C kuadrat itu ternyata lebih kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat ya. Meskipun sisi terpanjang ya ketika dikuadratkan lebih kecil, maka ini akan berlaku ya segitiganya lancip ya di C ya. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana kalau lebih besar ya? Kalau C kuadratnya ternyata lebih besar ya dari A kuadrat plus B kuadrat, maka berlaku segitiganya tumpul ya di C ya. Jadi jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat ya, maka segitiganya akan tumpul di C ya. Nah, kita tinggal cek saja ya untuk nomor 1 anggap saja 8-nya A, 15-nya B, kemudian 17-nya C ya. Untuk nomor 1 ya, kita cek dulu nomor 1. Nah, nomor 1 Bapak cek di sebelah kiri saja ya. Jadi nomor 1 ini anggap ya A-nya 8, B-nya 15, dan C-nya 17 ya. Nah, kita cek dulu A kuadrat plus B kuadratnya berapa ya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 plus 15 kuadrat berapa? Halo, 15 kuadrat berapa? 225 ya. 64 tambah 225. 289 ya. 89. Nah, sekarang kita cari C kuadrat. C kuadrat itu berarti 17 kuadrat. Berapa ya? 17 kuadrat berapa? 289. Kesimpulannya apa? Kesimpulan nomor 1. Kesimpulannya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti nomor 1 segitiga apa? Siku-siku ya. Nah, jadi nomor 1 itu segitiga siku-siku ya. Jadi 1 benar ya, ini 1 benar. Nah, nomor 2 kan nggak usah dicek ya, karena 2 itu salah ya. Nah, jadi langsung ke nomor 3. Nomor 3 itu A-nya 11 ya, A-nya 11. Berarti A kuadrat berapa kalau A-nya 11? A kuadratnya 121 ya. B-nya 60, gede ini ya. Berapa B kuadratnya?
60 kuadrat berapa? 3.600. 3.600 ya. Lalu C-nya 61. Berapa C kuadrat? Coba cari. 3.721. 3721. Bagaimana hubungan C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat? C kuadrat dibandingkan dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lebih besar, lebih kecil, atau sama? Sama. Sama ya. Kalau begitu, kalau sama, Segitiga siku-siku. ini segitiganya siku-siku ya. Siku-siku di C ya. Di C-nya itu yang 61. Nah, sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir ya. A-nya kita ambil 61 ya. A-nya 61, maka A kuadratnya kan tadi sudah ya. 3721 ya. B-nya 63, tolong cariin B kuadrat berapa? 63 kuadrat. 3969. 3969. C-nya 65. Berapa C kuadrat? 4225. 4225. Coba bandingkan C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat. Lebih apa ya? C B-nya kuadrat lebih kecil. lebih kecil ya. Hmm. Karena C kuadrat itu hanya 4225. Sedangkan A kuadrat plus B kuadrat itu nyampe 7.000 lebih ya. Nyampe 7.000 lebih ya. Jadi kesimpulannya segitiga apa ini? Lancip. Lancip ya, lancip di C. Nah, jadi yang siku-siku itu tadi nomor berapa ya? 1 dan 3 ya. Nah, jadi 1 dan 3 ya. 4 itu ternyata lancip ya. Maka kita pilih nomor 8, jawabannya adalah B ya. Nah, silakan ya, karena ini rada ini teorinya ya banyak ya. Silakan dicatat saja dulu ya. Nah, baiklah ya, kita bersiap-siap dengan soal yang berikutnya.
Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal nomor 9. Daerah diarsir pada gambar berikut menyatakan solusi untuk pertidaksamaan ya. Nah, pertama ya kita harus mengetahui dulu ya persamaan umum ya lingkaran yang memiliki jari-jari R dan berpusat di misalnya A, B ya. Nah, ini misalnya kita punya lingkaran dulu ya, sebentar Bapak gambar dulu lingkarannya. Nah, muncul ya. Nah, ini ya. Nah, kita akan melihat dulu persamaan umumnya ya. Jadi anggap ya kita punya lingkaran. Nah, ini pusatnya itu di A, B ya. Kemudian dia memiliki jari-jari R ya. Nah, maka ya persamaan umum ya. Persamaan umum lingkaran dengan pusat di A, B dan jari-jari R. Nah, itu adalah ya, ini bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu X min A dikuadratkan tambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat ya. Nah, itu bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat di A, B dan berjari-jari R ya. Nah, itu bentuk umumnya. Nah, sekarang coba lingkaran yang ada di soal, pusatnya di berapa koma berapa? Halo, berapa pusat lingkaran ini? 3,-3. 3,-3 ya. Nah, jadi 3-nya itu A, min 3-nya B ya. Nah, kemudian jari-jarinya? Coba lihat gambarnya, berapa jari-jarinya? 3. 3 ya. Nah, kalau begitu persamaan lingkarannya gimana? Kan X min A ya. Berarti X min 3 dikuadrat plus Y min B. Y min 3. Jadi Y plus 3 ya. Kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ya. Nah, atau ya X min 3 dikuadratkan plus Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, gambar yang diarsir itu menunjukkan yang mana? Nah, sebetulnya gampang saja ya. Sekarang Bapak gambar lagi lingkaran yang lain ya, supaya lebih jelas di sebelah kanan ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada gambar lingkaran di sebelah kanan. Nah, si lingkaran ini langsung ya Bapak tuliskan pusatnya 3,-3 ya. Lalu jari-jarinya sama dengan 3 ya. Nah, maka ya tepat pada lingkaran di titik-titik yang berwarna biru ya. Nah, ini namanya tepat pada lingkaran ya. Tepat pada lingkaran yaitu di titik-titik yang berwarna biru. Berlakulah persamaan X min 3 kuadrat yang tadi ya. Ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, yang lainnya di luar lingkaran ini ya. Misalnya ini ya. Kalau di luar lingkaran ya, daerah yang berada di luar lingkaran itu akan memenuhi X min 3 kuadrat ya plus Y plus 3 kuadrat
lebih besar dari 9. Itu kalau di luar. Dan satu lagi, kalau di dalam ya. Nah, kalau di dalam lingkaran, maka persamaannya X min 3 kuadrat ditambah Y plus 3 di kuadrat lebih kecil dari 9 ya. Jadi kita harus tahu ya, jadi persamaan lingkaran itu yang ada tanda sama dengannya hanya berlaku tepat pada lingkarannya, tepat pada sisi lingkarannya. Kalau di dalam lebih kecil, kalau di luar lebih besar. Nah, lalu yang di soal itu bagaimana ya? Di soal itu kita anggap di dalam termasuk pada lingkarannya ya. Jadi ke bawah gitu ya. Kepada soal itu ya. Nah, untuk gambar di soal jadi kita anggap gambarnya teh begini yang di soal mah ya. Bapak gambar lagi ya. Nah, jadi kita anggap si arsirnya teh di dalam dan pada gitu ya. Jadi ini ya. Di dalam iya, padanya juga iya. Jadi ke bawah gitu ya si bagian luarnya. Nah, maka kalau ini ya masuknya di dalam dan pada ya maka X min 3 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9. Jadi sama dengannya itu pada lingkaran, lebih kecilnya di dalam lingkaran ya. Nah, jadi kalau ya lebih kecil atau sama dengan di dalam dan pada lingkaran. Jadi ke bawah ya. Jadi jawabannya yang mana ya pilihannya ya? A. A. Pilihannya adalah yang A ya. Nah, itu untuk soal nomor 9. Nah, sebelum Bapak akhiri silakan kalau ada pertanyaan dulu ya untuk soal nomor 9 ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, baiklah ya, kalau ternyata tidak ada pertanyaan ya, maka untuk ya kegiatan belajar TPS pengetahuan kuantitatif pada pagi hari ini, sementara Bapak cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa dimengerti sehingga bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dalam perjuangan ya menembus ya PTN di tahun 2022 ya. Bapak doakan semoga semuanya sukses, semoga semuanya berhasil. Amin ya robbal alamin. Nah, itu saja dulu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Salam untuk seluruh keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Nah, kemudian mengenai pembelajaran secara tatap muka langsung atau secara offline akan segera diumumkan ya. Nanti kita akan pertimbangkan dulu berbagai hal. Kemudian semua persiapannya ya juga harus baik gitu ya, karena ini menyangkut kesehatan ya dan ujung-ujungnya menyangkut nyawa gitu ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Saat ini Bandung berada di level 3 ya. Artinya tatap muka sudah bisa dengan kapasitas 50% ya. Tapi kan adik-adik juga berada di luar kota ya. Jadi ketika diumumkan ya kita umumkan kan nggak mungkin kita ngumumin sekarang besok langsung masuk offline ya. Karena semua harus mempersiapkan dulu ya. Yang sudah vaksin harus mempersiapkan ya vaksin apa sertifikatnya ditunjukkan. Untuk tatap muka pertama harus menunjukkan ya tes swab atau antigen. Kemudian juga khusus bagi yang luar kota juga harus menyediakan atau mencari tempat tinggal ya atau tempat kos. Nah, tentu nanti ya akan kita umumkan jauh-jauh hari ya, tapi insya Allah ya di September itu ya tinggal tanggalnya ya. Semoga bisa melakukan pembelajaran secara
offline. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.